Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Biasanya kalau cuma satu, kali ini berempat. Dan saya harus agak hati-hati bertanya karena mereka badannya lebih gede-gede dari saya. Dan sudah mencerminkan rocker. Tapi uniknya begini, kalau orang mengatakan rock itu keras, biasanya rock itu artinya serem. Tapi saya percaya mereka orangnya katanya baik-baik. Salah satu bukti... Katanya baik-baik. Salah satunya adalah mereka menyebut musik rocknya rock yang manis, rock yang penuh warna-warni. Ini dia jalan tengah. Kalau saya udah tahu, ada Om Bagus, ada Made Rembo, ada Gus Budi, dan ada Mang D. Mungkin bisa diperkenalkan masing-masing dulu nggak background-nya sedikit gitu sebelumnya. Ya. Saya Om Bagus, di Jalan Tengah, saya sesi vokal dan ngebass. Oke. Saya Gus Budi, di Jalan Tengah, main gitar dan ngetogara. Saya Made Rembo, saya tamat SMA aja. Saya main gitar. Halo, saya Mang D, saya main drum di Jalan Tengah. Oke. Nah, ini mereka namanya baru emang, Jalan Tengah. Tetapi kalau ngelihat wajah-wajahnya, baik saya kira terutama teman-teman penggemar musik di Bali tidak asing lagi dengan wajah mereka. Apalagi kebetulan ada satu yang spesial di sini, ada Om Bagus yang sebelumnya terkenal dengan grup bandnya Netral. Kalau Mang D itu dan Ripper Clown. Nah, kalau Made Rembo terakhir di mana deh? Terakhir saya beli nasi. Dan sekarang pun masih band saya Kurang Ajar namanya. Kurang Ajar. Ya. Kalau Gus Budi dia apa tadi? Great Rocker. Dan uniknya begini, mereka membuat Jalan Tengah, tetapi mereka masih setia dengan grup band masing-masing. Kalau boleh tahu sebetulnya, proyek ini proyek serius atau main-main sih? Serius dong. Menurut saya proyek serius. Kalau nggak serius kan nggak punya album. Nah, karena begini, kenapa saya bilang proyek serius atau main-main? Ketika COVID kemarin, ada banyak alasan orang tiba-tiba, aduh karena job sepi, karena gini ada waktu banyak, akhirnya mereka bikin grup band. Tapi begitu kemudian kondisi pulih lagi, grup bandnya entah kemana nggak tahu, mereka sibuk lagi. Nah, makanya saya berpikir Jalan Tengah ini mau diseriusin nggak? Gitu. Kira-kira siapa? Ini proyek serius, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita masing-masing sudah punya kesibukan, jadi kita membebaskan setiap personil untuk kalau misalnya ada kesibukan di masing-masing, ya kita bagi-bagi waktunya seperti apa gitu. Prioritasnya masing-masing gitu. Masing-masing gitu, seperti itulah. Dan itu yang disebut dengan jalan tengah ya. Iya. Jalan pembicaraan. Karena ini boleh saya atau siapa yang bisa menceritakan soal pemilihan jalan tengah itu sebagai nama itu gimana awalnya? Pemilihannya di Pak Mang nih. Oke, Jalan Tengah itu udah berangkat dari kita punya kegiatan masing-masing, punya latar musik berbeda masing-masing. Bagaimana menemukan titik tengahnya, maksudnya saya pikir jalan tengah adalah jalan terbaik untuk kita semua. Kita bermain musik, nggak ada paksaan. Kayak Om Bagus bilang tadi, kalau umpamanya ada kesibukan, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa menyiapkan adisional masing-masing lebih baik. Jadi proyeknya tetap jalan. Jalan kedua-duanya ya. Iya, gitu. Ya pokoknya bagaimana membuat jalan tengah ini berjalan dengan baik gitu. Itu yang menarik soal karakter itu yang ini saya kira memang grup bandnya pasti ada latar belakang yang berbeda. Kemarin apalagi Mang D dengan di perkelonnya berbeda, Netral teman-teman juga sudah tahu. Ini akhirnya ketika di Jalan Tengah itu bagaimana keputusan kalian untuk akhirnya ya udah kita coba, artinya bisa saling menerima, mengerem diri itu seperti apa? Karena biasanya kalau orang berpikir musisi itu kan egonya cukup tinggi gitu, harus warnanya dia. Gitu. Menurut saya sih mungkin karena ya satu, kita sudah berumur, berkeluarga, jadi pengalaman berkeluarga pun mengajarkan kita untuk lebih sabar ya. Itu mungkin banyak. Ya kayaknya itu jadinya mungkin kita juga pengen bereksperimen dengan sesuatu yang baru. Ya.
ini bedanya ya kalau ngobrol dengan grup band muda dan grup band yang sudah dewasa. Dia lebih bijak gitu. Dia selalu jalan tengah gitu. Tapi saya kira itu betul bahwa pengalaman itu kan yang membuat mungkin pada waktu ya tanya Mang D mungkin 20 tahun yang lalu Reaper Clown kayak apa ya gayanya kan kayak beda lagi. Rainbow juga beda. Tapi artinya bahwa di jalan tengah ini sekaligus untuk menunjukkan kedewasaan dalam bermusik gitu ya jadinya. Iya. Oke. Nah, tapi yang menariknya setahun yang lalu persis mereka saya bilang iseng ya. Awalnya kan iseng katanya. Iseng bikin mini album Animo. Dan tepat setahun kemudian bulan Februari ini mereka tidak mau hanya mini album tapi langsung jadi album penuh. Ini dia. Jalan Tengah dan judul albumnya Garis Putih. Garis Putih. Kalau boleh tahu kenapa harus menunggu setahun ya untuk keluar album ini gitu. Iya, sebenarnya simpel aja. Kita harus bikin lagu dulu. Harus karya sendiri ya. Ya. Jadi untuk audio sendiri sebenarnya mungkin sudah kelar di bulan November ya Om ya. Cuma kita nggak mau sekedar ada, kita konsepin segala sesuatunya sedikit lebih serius seperti cover, kita lagi siapin rilisan fisik box set juga untuk teman-teman. Jadi bukan hanya CD ini ada box setnya juga khusus ya. Nanti akan ada box set. Jadi untuk waktu untuk memikirkan itu detailnya itu yang agak lama. Kalau sedangkan audionya sendiri bulan November kayak kemarin sudah beres. Ini yang menunjukkan ya artinya keseriusan jalan tengah ya dalam berkarya gitu ya. Kalau ditanya serius apa enggak? Ya, serius. Ini jawabannya gitu ya. Ini jawabannya kan gitu. Nah, ini kan yang menarik kemudian begitu lihat pegang CD ini mungkin teman-teman ada yang bertanya, emang masih laku ya jualan CD? Kenapa harus repot-repot bikin fisik? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya kenapa kayak gitu? Sekarang orang bikinnya gampang aja, udah rilis digital aja selesai. Dapat viewer banyak udah aman. Sekarang kok mau repot bikin ini gitu, apalagi bikin box set. Ya. Banyak kok di Indonesia juga di seluruh dunia. Atau waktu ini Om Bags juga ditanyain di DM sama salah satu pendengar di Instagram, di DM sama salah satu pendengar Jalan Tengah menanyakan apakah kita rilis fisik gitu. Ya, saya juga sebagai seorang kolektor akan pengen sekali di koleksi saya itu saya bisa pegang gitu. Kalau digital kan kita nggak bisa pegang. Kayak kalau di bahasa kolektor tuh ya bisa dipegang, bisa dilihat. Ya kebanggaan kolektor tuh di sana sebenarnya sih. Dan ini satu legacy yang nyata ya. Ada cucu nanti gitu kan. Nah, kalau boleh diceritakan juga, ini kan ada 14 lagu. Terus termasuk dari 5 materi mini album sebelumnya ya. Nah, kenapa akhirnya yang dipilih Garis Putih sebagai judulnya gitu? Bagus mungkin cerita ini. Ini kalau menarik soal jalan tengah, ada jalan, kemudian ada garis putih. Ada hubungannya nggak itu kalau bagus ya? Ini yang lucu juga. Ada orang yang menyangka kalau Garis Putih itu adalah salah satu judul lagu di album itu sendiri, Garis Putih sendiri. Ternyata enggak. Ternyata kan yang sebelumnya mini albumnya Animo. Ada juga lagunya yang karena Animo. Persepsi orang bahwa kalau judul album harus judul lagu. Ada judul lagu. Tentu, tapi kan? ini ternyata kita bedain lagi dengan Jalan Tengah. Ada judul albumnya Garis Putih, tapi tidak ada lagu Garis Putih di situ. Terus tadi mohon maaf makna album itu Garis apa? Putih. Gitu? Garis Putih itu maknanya sebenarnya itu panggilan sayang buat fans kita, teman-teman yang setia sama kita. Mereka menyebut mereka tuh Garis Putih gitu loh. Kita band kita sendiri adalah Jalan Tengah. Mereka itu menyebut munculnya nama Garis Putih itu gimana ceritanya? Bagus bisa ceritakan nggak? Artinya biasanya kan kalau orang pilih nama yang mungkin khas banget, misalnya kayak Slengker jelas. Ini Jalan Tengah, Garis Putih. Itu gimana munculnya, Bagus? Mungkin mereka memikir di Jalan Tengah itu ada garisnya. Garis putih itu kayaknya jadinya. Gitu. Oh ya masuk juga, benar juga ya. Akhirnya jadi mereka menamakan diri Garis Putih dan itu yang dipilih untuk album ini. Judul album ini. Bentuk apresiasi. Apresiasi untuk fans juga gitu ya. Nah, dari ke-14 lagu ini
sebetulnya kan biasa pasti kalau orang nanya, ini mungkin pertanyaan yang klise juga, pasti ditanya lagu andalannya apa sih, single hitnya apa sih, pasti orang nanya kayak begitu. Tapi kalau saya nggak nanya seperti itu, komposisi lagunya itu seperti apa di album ini? Karena apakah misalnya berpikir apakah middle up, apakah kencang, slow atau apa, mungkin ada akustik atau apa gitu. Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Gus? Jadi di sini kita bikinnya beragam ya. Dimulai dengan lagu pertamanya Euforia, yang temponya cepat, lalu masuk ke lagu kedua ada Manusia Serigala. Lalu, setelah Manusia Serigala ada warna-warni yang lebih ceria. Terus setelah warna-warni ada Get Out yang ceria juga. Baru abis itu kita bikin yang temponya agak santai ya, down. Itu apa judulnya? Menuju Pelangi. Aku belum hafal semua. Mesti nyontek. Jadi itu memang diatur ya temponya seperti itu. Ya, memang disengaja gitu ya. Memang kita sengaja jadi biar alurnya enak, orang mendengarkannya juga nyaman. Mungkin Pak Mang mau nambahin? Sebenarnya itu bagusnya kita berangkat dari latar belakang musik yang berbeda-beda, Pak. Jadi itu yang membuat warna musik kita di Jalan Tengah pun beragam jadinya, nggak di satu tempo yang sama. Dari mini album Animo kemarin langsung berangkat lanjutan sekarang yang 9 lagu untuk rilisan sekarang itu pun berasa beda dari rilisan pertama. Jadi kita pengen ini aja sih, semua warna bisa masuk. Jadi semua penikmat dapat memilih sesuai selera mereka ini ya, audionya secara Dan audio. itu artinya juga bahwa Jalan Tengah tidak memaksakan diri harus menyatakan diri saya genre ini, nggak harus seperti gitu ya. Nggak sama sekali, Pak. Karena berangkatnya sudah punya beragam gitu ya. Beragam. Dan bukan tidak mungkin kayak tadi saya dengar ternyata Maderebo penggemar lagu Abang Becak dari Bimbo ya. Bukan nggak mungkin ya nanti dibawakan itu di aransemen ulang ya. Itu dah. Oke. Nah yang tapi kemudian ketika album ini jadi dan cukup panjang ya, setahun prosesnya, perasaan kalian seperti apa melewati proses selama setahun ini, dari ya mulai dari pengenalan Animo dulu sambil berpikir konsep ini dan akhirnya jadi juga gitu loh. Mungkin satu-satu boleh nggak mengungkapkan perasaannya seperti apa? Kalau saya pribadi senang karena akhirnya setelah 3 kali ganti cover saya diterima. Ini cover yang ketiga berarti ya? Ya. Ya, oke. Ada di balik. Ada cerita di balik itu. Gimana ceritanya deh? Ya gimana ya? Apa namanya? Ya saya nyetak tapi kurang berkenan di hati saya kan. Yang kedua, kurang gini, cetak lagi, salah lagi. Akhirnya yang ketiga saya tongkrongin orangnya yang kerja. Kayak gini loh caranya nyetak. Biar benar-benar sesuai konsep ya, keinginan ya. Itu tadinya gelap ya Pak. Ya, gelap sekali. Jadinya waduh kok gini ya gitu. Ya mungkin karena mereka membayangkan bahwa Jalan Tengah lebih ke rock, ya harus dibikin benar-benar gelap barangkali gitu kan. Nah mungkin waktu saya ke percetakan tuh orang percetakan berpikir orang ini kok gelap dan bajunya gelap juga. Oh mungkin albumnya harus gelap. Oh metal ya tapi jujur juga kadang-kadang saya berpikir wow, akhirnya padahal kita pertama bikin Jalan Tengah ini cuma iseng-iseng, jadinya saya pegang album, waduh punya album nih. Yang pernah saya dengar ceritanya dari Mang De juga sebelumnya bahwa Jalan Tengah ini kan awalnya hanya kebetulan Mang De ketemu dengan Bagus dan tujuannya pun bukan untuk musik gitu loh. Iya. Itu boleh nggak dibagi ke teman-teman sampai akhirnya kepikir bahwa yuk kita kolaborasi, dan ini juga menarik ya teman-teman ya, bahwa belakangan ini cukup banyak teman-teman musisi grup band terutama di Jakarta yang kemudian berkarya di Bali dan itu bisa ngeblend dengan teman-teman di Bali. Salah satunya Jalan Tengah ini. Artinya ya barangkali Mang De, Made dan Gus Budi mungkin juga nggak menyangka ternyata ada sosok
bagus, netral yang ternyata bisa jadi bagian sekarang dari mereka. Mungkin bisa dicerita awal terbentuknya band ini. Sebenarnya awalnya saya memang ketemu sama Om Bags. Ya kita singkat ceritanya kita nyambung lah. Ada musik kita sama, senang-senang kita sama. Om Bags senang ini, saya banyak kesamaan. Saya senang Sam-Sam, Om Bags juga senang Sam-Sam. Ya oke. Akhirnya itu dah. Satu malam saya cerita, Om Bags, kita jamming sekalian mau bagi-bagi pangan di Twice Bar untuk waktu ini kan yang pandemi ya. Pandemi itu ya, oke. Pengen bagi-bagi pangan. Ayo, Om Bags bilang, oke, gas. Terus sisanya gimana? Kita perlu pemain drum kan? Ya karena Pak Mangde adalah saya udah kenal dari kecil. Ya ngapain nggak Mangde aja gitu. Padahal beliau udah lama nggak bermain musik. udah bisnis ya. Nah, udah hengkang, udah pensiun, nggak mau main musik lagi gitu. Oke, tak cari aja. Siapa tahu mau. Artinya setelah sekian lama Made Rebo yang berhasil menarik kembali ke musik ya. Dia bilang, Pak Mang, yuk gini, jamming aja yuk. Sekalian bagi pangan. Ya. Dengan sama siapa lagi? Sama Om Bagus. Apa ke Sentral? Iya. Oh, kok bisa? Ayo nak. Akhirnya itu dah dari Pak Mangde dikenalin lah kita sama Gus Budi. Ya, soalnya biar Gus Budi ini saya pertama nggak kenal. Terus dipilih Gus Budi karena permainan Gus Budi aman sekali dan permainan saya yang tidak aman. Ada yang lengkapin dia aja. Jadinya di saat saya agak mabuk itu kan Gus Budi bisa menjaga. Saya main gitar itu kan jadinya 99% gaya, 1% pemusik. Ya akhirnya oke, memutuskan karena main di Twice, setelah itu main di Sikasik ya. Akhir itu Pak Mang ada ide kenapa kita nggak dulu kan waktu main di Twice sama si Asik lebih banyak cover ya. Ya cover banyak lagunya Ramones ya, Ramones, The Clash dan NTRL juga ya, Bang ya. Akhirnya Pak Mang dia memutuskan kenapa nggak bikin lagu sendiri aja. So akhirnya oke, ngeband lagi nih. Jadi dia duluan yang kenal sih. Justru malah Mangde yang lebih semangat ya malah. Iya. Akhirnya oke, ya ayo bikin lagu. Akhirnya kita bikin grup di WhatsApp kan. Ya ayo, siapa punya lagu ya lempar aja ke WhatsApp. Akhirnya saya ingat waktu itu lagu pertama kita memang Animo ya. Lagu pertama kita memang Animo dilempar. Ya, akhirnya Pak Mang aransemen, ya udah jadi Animo akhirnya. Akhirnya flow gitu aja, akhirnya flow dan ada lagu baru gitu aja. Karena yang dibilang Made tadi, akhirnya di grup ini sendiri tidak ada kata siapa leader, siapa itu enggak, semua punya peran yang sama jadi. Semua punya peran yang sama. Nah, lebih cenderung peran masing-masing, Pak. Yeah. Jadi ada yang lebih mengurus artworknya, ada yang di musiknya, ada yang engineering. Ya hal-hal lain. Saling melengkapi sendiri di antara personil gini ya. Nah, kalau boleh tahu dari Om Bagus sendiri gitu, apa yang menyebabkan saya karena panggilannya sekarang memang jadi Om Bagus. Kalau saya sebenarnya benar menyebutnya Mas Bagus gitu ya. Jadi Om gitu. Kerennya dibilang Om Bagus. Kenapa Om Bagus akhirnya menjadi semangat gitu juga akhirnya untuk di jalan tengah ini? Karena kan barangkali kan kalau orang mengatakan ngapain juga udah punya netral udah cukup gede, ngapain juga ikut band, apalagi band yang baru dibentuk kayak gini gitu. Yang membuat Om Bagus tetap semangat itu apa sebetulnya? Kalau saya sih suka pertama adalah saya emang suka bermusik. Maksudnya bermain musik. Apapun jenis musik itu saya suka dengar, dan ini ada sesuatu yang beda, ya kenapa enggak gitu loh ya kan. Akhirnya dan enggak sadar juga dari yang kita tadinya cuman ngejam
bawain lagu orang sampai akhirnya kita bikin lagu sendiri, terus rilis Mini album. mini album lah, cuma 5 lagu. Lalu kemudian sekarang kita Jadi bikin album beneran full album, jadi yang fisiknya ada, CD-nya ini, dan ada juga di digitalnya. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya gitu. Nggak akan, buat saya sih bermusik itu jadi sesuatu yang semangat lah, nggak akan pernah mati deh. Kalau kemudian ada yang nanya, apa sih istimewanya Jalan Tengah ini? Nah, mungkin selain bagus, yang lain nanti boleh menjawab juga gitu. Kalau ada yang nanya, ya kadang-kadang kan bukannya nyinyir orang karena mungkin belum tahu, belum dengar kan, karena Jalan Tengah, apa sih istimewanya? Nah, mungkin ada orang nanya seperti itu. Kalau Om Bagus seperti apa? Kalau menurut saya Jalan Tengah ini kita bermain musik yang bebas dan enak didengar di kuping semua orang dan bisa dinikmati ya. Kalau menurut saya sih itu ya. Bukannya netral juga nggak bisa dinikmati ya, tetapi ini beda lagi, gitu. Beda lagi dengan suasana yang beda lagi. Gitu. Seperti itu loh kalau menurut saya. Dan pertemanan itulah yang membuat kita seperti saudara, seperti keluarga. Itu yang bukan karena artinya dibentuk karena project, karena ada kepentingan bisnis, karena emang pertemanan dan hobi gitu ya. Iya, itu. Sama juga di netral juga seperti itu. Kita seperti keluarga, seperti saudara. Ini yang saya temuin juga di Jalan Tengah dan di netral. Seperti itulah yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Kalau ditanya apa sih istimewanya, Gus? Oh yang oke ini. Nanti aja. Siap jelasin. Ini dia. Nah, Made bagaimana? Ya, menurut saya sih sangat menarik. Maksudnya kalau dari segi pandangan saya, memang seperti Om Bags bilang tadi itu memang biarpun kita nggak ngeband, biasa kita kok kumpul as a family, gitu, seperti keluarga kita. Oh jangan ada ngitungin band. Tuara kan. Bisa juga lucu. Dia bisa melucu, tapi kalau disuruh jawab tiba-tiba nggak ada kata-kata. Jadi kadang-kadang saya senang sekali dengar lagu banyak, maksudnya genrenya banyak. Jadi bawain Jalan Tengah itu kan, ada pengalaman baru jadinya. Wow, asik lah kayak gitu kayak. Ya kalau gini saya asik gininya, beatnya asik gitu. Kalau menyimak beberapa lagu dari Jalan Tengah, kebetulan selain dari mini album kemarin, saya baru dengar 3 sih yang secara penuh saya dengar kemarin, termasuk ada Get Out, ada Warna-Warni juga. Ada satu hal yang paling kerasa yang dapat saya tangkap, warna musik Jalan Tengah itu mengingatkan saya pada musik ala-ala tahun 80-an, 90-an. Simple. Nah, apa memang mau dibuat seperti itu sengaja nggak? Atau karena kebetulan aja gitu terjadi? Atau karena memang karena background-nya mungkin Om Bagus sama tumbuh pada masa-masa era 90-an itu atau gimana? Mungkin karena kita memang tumbuh di era gitu ya. Di era-era gulali. Ya, ini kan kalau sekarang kan musik makin beragam berkembang. Tapi artinya kalau saya lihat Jalan Tengah tidak memaksakan diri harus membawakan musik seperti yang apa yang lagi ngetren atau ini. Tetapi ya itu musik yang memang kalian suka kan gitu. Jadi pertama kita berangkatnya dari kesadaran. Kesadaran akan umur, kemampuan dan keterbatasan. Jadi kita selalu ngomong, kalau kita punya kemampuan 70, ya udahlah pakai cuma 40. Ya agar nanti saat manggung, saat perform santailah. Kita bisa menikmati kegiatan manggung kita gitu. Jadi kalau dulu di masa-masa ego kan punya kemampuan 70 kalau orang bilang ngampet ya. 70 ya 75 lah diusahain buat lagu gitu loh. Pas manggung keberatan bawa. Akhirnya susahan bawa. Kalau sekarang artinya ya karena
selain saya kira tentu itu kayaknya dalih aja bahwa karena sesuai umur, tapi karena barangkali karena memang apakah karena jalan tengah ini sadar bahwa jenis musik seperti itulah, artinya bahwa bermain musik itu tidak harus terlalu ngotot kan, artinya tidak harus, istilahnya orang mengatakan bahwa musik yang enak didengar itu tidak harus terlalu pamer skill kan gitu ya, bahwa musik yang bisa kan dibilang bagus bisa dinikmati kan gitu jadinya kan. Ya ini jalan tengah yang mereka tempuh. Ya artinya biar generasi zaman dulu juga bisa nerima, generasi zaman sekarang juga nerima gitu. Sebenarnya kita nggak pamer skill, ya. Memang nggak ada skill. Made terlalu merendah hati dia. Nggak bener. Ini Nggak bener ya. Apalagi kena itu skill hilang. Kalau dikaitkan dengan tadi kan di awal bahwa dibilang awalnya iseng dan jadi segala macam, tapi setelah dengar cerita tadi, wow ini bikin album penuh, bahkan kemarin bikin video klipnya serius. Kenapa saya bilang video klipnya serius? Mohon maaf ya, bukan meremehkan. Banyak sekarang kalau mau simpel udah vokal di studio itu aja direkam, edit jadi video klip cukup. Itu banyak sekarang. Tapi kemarin jalan tengah misalnya sampai jauh-jauh ke Karangasem bikin video klip, dan yang menggarap itu juga bukan orang yang sembarangan ya, videografer juga. Bukan sembarangan. Ya, gitu dia. Pencau. Nah, ini kan orang berpikir bahwa ini biaya loh. Apalagi kemudian bilang bahwa cetak CD fisik dan ada rencana bikin box set. Nah itu gimana kalian mikirinnya, artinya sementara orang berpikir saat ini justru kalau bisa sederhana disimpelin aja. Nah ini jalan tengah kok mau repot-repot gitu loh. Tujuannya apa gitu. Kembali kita membeli masa lalu. Apa yang belum terwujud di masa lalu kita coba wujudkan sekarang, Pak. Setelah ada kemampuan sekarang gitu jadinya. Setelah mulai bekerja dan ada pemasukan. Dulu bikin CD masih kopinya manual gitu ya. Cuma 50 sekarang udah bisa. Sablonnya juga manual. Tapi kalau dengan seberapa jauh para personil ini, kalian ini yakin bahwa jalan tengah ini dengan proyek yang sekarang ini akan dalam tanda kutip bisa diterima oleh penggemar musik gitu. Mungkin ada yang bertanya seberapa jauh kalian yakin, atau artinya kalian lepas saja, artinya udah bikin berkarya aja. Kita sih milih berkarya dulu, Pak. Ya. Bisa diterima oleh keluarga aja udah bersyukur. Tapi jangan salah, orang mengatakan bahwa pangsa pasar pertama itu ya teman, keluarga dulu. Baru ke yang lain gitu kan. Tapi sebagian besar gitu, kayak saya garap ini tuh kasih dengar anak-anak, kalau dia bisa melakukan pengulangan, mungkin bisa lebih diterima oleh orang lain. Dan dari test case itu mereka ternyata sebagian besar sih mereka tahu liriknya. Oke. Tahap pertama berarti lolos sudah. Kayak gitu dah, kayak apa namanya? Anaknya Pak Mang yang nomor 2, Dara. Saya ada sih kita ada lagu namanya Encourage. Jadinya kita main sekali dan Dara udah Saya oke, diterima. Jadi ya udah nggak usah dipersulit lagi. Jadi lagi gitu ya. Oke dan deal. Oke, deal jadi lagu itu. Nah, yang terakhir mungkin masing-masing mungkin bisa memberikan pendapatnya gitu. Setelah kalian melihat bukti ini bahwa ini loh kerja keras jalan tengah, apa yang ada di pikiran untuk next setelah ini, setelah garis putih ini? Mungkin Budi dulu boleh. Seperti yang tadi yang di bawah. Yang ada tulisannya di bawah. Apa ya? Berpikir dulu ya. Ada tulisannya tadi. Dibaca. Oh iya. Semoga bisa cepat-cepat apa ya? Mempunyai anak. Box setnya gini. Box set apa ada anak tuh? Rilis. Ya, mantap. Kayaknya bahasa Indonesia MIDI terus. Ya gitu aja. Oke, box set bisa mandi mungkin.
Tadi apa pertanyaan? Apa harapannya setelah ini jadi gitu? Atau barangkali punya udah mimpi apa lagi? Oh ini udah tercapai loh. Setelah ini kita mau ngapain lagi gitu misalnya? Kalau saya pribadi pengen punya konser akustik tapi yang megah. Oke. Konser selama ini belum pernah ya konser akustik khusus ya? Belum. Ya kita pernah tahu ada Nirvana yang Akustik. Wah, yang legend banget ya konser akustik itu ya. Ya itu dah, maksudnya dia yang Nirvana yang kita tahu konsernya brutal segala macam, tiba-tiba dia akustik. Konser intim dengan pendengar ya, benar ya. Oke. Saya selalu punya cita-cita itu dari dulu. Boleh kontak dari tim Gang Han mungkin nanti yang akan menangani. Bang Badan. Oke, deh silakan. Kalau saya harapan ke depan sih, impian ke depan sih satu aja sih, biar bisa kolaborasi sama Jimi Hendrix aja. Wow. Ya kalau saya ke depannya ya kita flow aja sih, seiring jalannya waktu kita ya mudah-mudahan Jalan Tengah nggak stuck di satu album ini aja sih. Nggak stuck di garis putih. Ya. Setelah ini bikin trotoar. Ya, setelah itu bikin Galiance. Bisa berlanjut albumnya. Traffic Light. Dan terakhir judul albumnya Tilang gitu ya. Tilang. Ada polisi. Ini bisa jadi di lagu karena biasanya saya tahu kalau Pak Derebo ngobrol yang lucu-lucu gini, tahu ini asik kayak jadi lagu nanti bisa. Itu dah apa namanya judul albumnya Tilang. Lagu pertama Samsat. Kena mesti laporan. Orang bilang doa itu ucapan itu doa loh deh. Ya. Bisa jadi nanti kita amini ya. Ada secret. Kalau saya sih kurang lebih sama kayak Pak Ade dan Pak Mang, kita berharap bisa lebih dikenal lagi di masyarakat luas, terutama di luar juga, dan yang nggak di Indonesia aja, di luar negeri juga. Ya mudah-mudahan dengan adanya media digital ya. itu kan bisa ke internasional ya itu. Dan kita bisa terus bikin album berikutnya, nggak berhenti sampai di sini aja. Nah ini kan kebetulan Om Bagus juga linknya saya kira masih cukup luas ya, kenceng di Jakarta. Karena orang bagaimanapun mengatakan bahwa Jakarta itu tetap menjadi pusat informasi. Ada nggak kemungkinan Om Bagus juga akan membantu Jalan Tengah ini biar bisa lebih dikenal lebih luas lewat link atau pertemanan Om Bagus di Jakarta mungkin? Ada beberapa teman-teman media saya yang saya infokan, kita bagi press release-nya, kita kasih nanti CD-nya untuk mereka juga. Jadi biar bisa disebarluaskan lagi. Oke. Iya, sebelumnya juga yang mini album juga. Iya, itu relate mini album Animo itu saya lihat, wah Republika ada, di Jakarta ada, ini kayak pasti kerjaan Om Bagus itu. Makanya kan masing-masing ada porsinya. Betul. Yang penting bagi tugas sesuai dengan porsinya pasti jalan. Iya. Kalau Gus Budi cukup katanya main gitar aja, kalau ngomong jangan dia. Ya. Ngomongnya lewat gitar dia. Ngomongnya lewat gitar ya. Bahasa gitar ya. Oke, ini menarik, nanti kita interview lewat gitar. Oke. Demikian tadi obrolan. Saya kira ini obrolan Oke Made yang pertama yang penuh tawa ya, karena sebelumnya agak sulit dan kebetulan cocok. Kita harapkan Jalan Tengah sesuai tadi tidak hanya berhenti pada di garis putih ini, dan kita salut pada karya musik anak-anak sekarang. Di tengah keterbatasan, Jalan Tengah bisa muncul dan bisa menghasilkan album yang mudah-mudahan nanti bisa dinikmati oleh semua penggemar musik dimanapun. Oke. Ya, sebagai penutup seperti biasa, salam secangkir kopi hangat. Nah, kalau teman-teman mungkin salamnya beda lagi. Oke.
Saatnya menarik nafas, hirup yang dalam, hembuskan lalu hempaskan dengan perlahan, singkirkan beban beratmu. Oh sahabatku, biarlah yang telah berlalu melewatimu. Tak perlu keluh kesah itu nanti meracuni hatimu. Jangan membuang energimu. Tak perlu dipusingkan. Saatnya menarik nafas, hirup yang dalam, hembuskan lalu hempaskan dengan perlahan.